Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidil mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallah. Wa qala jalla jalali Duribat alaihimud dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang, Profesor kita Bapak Dr. Abdul Malik, dan seluruh jajaran pimpinan daerahnya. Yang terhormat Ketua Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang dan seluruh pengurusnya, para ketua cabang baik Muhammadiyah maupun Aisyah se-Kabupaten Jombang yang hadir pada saat ini yang saya hormati. Singkatnya, warga Perserikatan Muhammadiyah dan para simpatisan yang insya Allah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, saya selaku pribadi maupun selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ingin menyampaikan rasa hormat dan bangga saya kepada perkembangan Perserikatan Muhammadiyah di Kabupaten Jombang, yaitu sekarang Perserikatan Muhammadiyah dengan gerak amal usahanya sudah mulai berkembang dan maju. Dan insya Allah dengan doa dan dukungan kita semua, sebentar lagi pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Jombang akan mendirikan Jombang Muhammadiyah Center. Amin gitu. Amin. Tidongan kok nggak pakai amin gitu. Kebangetan gitu. Jangan pakai kabul. Amin. Nah, semua ini merupakan amal nyata dari gerakan Perserikatan Muhammadiyah, bukan hanya untuk warga Perserikatan Muhammadiyah, tapi untuk kesemestaan umat dan bangsa. Dengan bahasa lain, kalau saja Muhammadiyah tidak bergerak dan tidak berbuat amal usaha untuk kepentingan bangsa dan negara, maka negara kita juga akan mengalami berbagai hambatan. APBN negara terbatas dalam dunia pendidikan, walaupun korupsinya lebih besar. Tapi Muhammadiyah menyediakan amal usaha berupa pendidikan, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, amal usaha lain, dari kesehatan dan lain-lain sebagainya. Semuanya tidak pernah menggunakan anggaran belanja negara. Semuanya asli, pakai soft asli, menggunakan anggaran belanja Muhammadiyah yang sekarang masih tersimpan di saku masing-masing warga perserikatan. Karena itu saya suka mengatakan di mana-mana, nanti kalau kita mati, kloter pertama masuk surga insya Allah warga Perserikatan Muhammadiyah. Dan duluan antri di pintu surga itu biasanya ketua pimpinan ranting bersama anggotanya. Kemudian ketua pimpinan cabang bersama anggotanya. Saya walaupun profesor bersama profesor ketua PDM kita antri nomor kelima. Mudah-mudahan mau masuk, mudah-mudahan pintu surganya tidak digembok. Jadi mudah-mudahan mau masuk pintunya masih terbuka. Amin, begitu loh. Mau membukakan pintu untuk pimpinan kok nggak diamin-amini gitu ya.
Jadi Bapak Ibu semuanya, ini semuanya adalah sesungguhnya kita berbuat dengan nama Muhammadiyah, tapi manfaat terbesarnya adalah untuk kepentingan kita. Saya sudah mengatakan bahwa nanti di surga itu tidak ada bendera Muhammadiyah, tidak ada bendera Aisyah, tidak ada bendera-bendera Ortom, gak ada. Yang ada adalah warga Perserikatan Muhammadiyah di surga tanpa bendera. Kenapa? Mereka itulah orang yang paling kaya ketika hidupnya memanfaatkan semua kesempatan hidup, pikirannya, tenaganya, bahkan uangnya untuk beramal jariah. Saya kepingin sehari ini saya katakan tempat singgah pertama di rumah singgah itu juga saya, singgah perdana. Insya Allah khutbah hari raya nanti juga khutbah hari raya perdana. Mudah-mudahan kita semuanya bergerak maju untuk membangun umat dan bangsa kita. Aminnya ramai ya, alhamdulillah. Nah, untuk membangun bangsa kita, ya kita butuh pemimpin yang beriman dan bertakwa. Ingat, membangun bangsa negara yang dihuni oleh mayoritas muslim terbesar di dunia ini, kita butuh pemimpin yang beriman dan bertakwa. Mereka itulah yang mendorong, ya mentauladani kita, mengajak, bahkan berbuat secara langsung untuk berbuat baik demi kepentingan umat dan bangsa. Sampun ngertos, ini minggu tenang loh, nggak boleh kampanye loh. Tapi ceramah kan nggak apa-apa. Ya. Ada orang mengatakan begini, Prof. Thohir, jangan bicara politik di masjid. Saya bilang kamu blow on itu, nggak baca buku itu. Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik. Islam itu bicara Islam berarti kita bicara din wad daulah, agama dan negara. Yang tidak boleh kita bicarakan di masjid adalah kampanye partai politik. Beda ya. Partai politik dengan politik itu jauh berbeda. Partai politik rebutan, saling menjegal, saling menghina, ya, saling menekan, bahkan saling membunuh antara satu dengan yang lain untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Tapi kalau politik, kita bicara soal negara, kekuasaan yang di dalamnya kita pakai sebagai alat untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena itu judul kajian saya pagi hari ini, ya, saya beri judul kepada panitia pelaksana di sini, judulnya Etika Politik Islam. Jadi hari ini di dalam Masjid Ahmad Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya menyampaikan ceramah singkat dengan judul Etika Politik Islam. Pertanyaannya, mengapa? Ini minggu-minggu tenang kok Pak Thohir beraninya ngomong etika politik Islam. Sekali lagi, orang yang mengatakan tidak boleh bicara politik dalam masjid itu adalah manusia-manusia blow on alias oon. Oon itu apa itu? Dia ingin memisahkan Islam sebagai agama di satu sisi dan politik di luar agama di lain sisi. Padahal sesungguhnya ketika kita bicara Islam, kita bicara hablum minallah di satu sisi dan hablum minan nas pada sisi yang lain. Salah satu unsur hablum minan nas adalah persoalan yang menyangkut kekuasaan, persoalan yang menyangkut kepemimpinan, persoalan yang menyangkut powerful, kekuatan yang bisa menggerakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itulah politik.
Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara politik, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang siapa pemimpin itu, apa itu kekuasaan, bagaimana cara memperoleh, dan untuk apa kekuasaan dan para pemimpin itu memanfaatkannya dalam masa kehidupan dia yang mendapat amanah tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam bukunya, subhanallah, di dalam bukunya Imam Al-Mawardi. Jadi Imam Al-Mawardi itu menulis sebuah buku. Judul bukunya Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Aturan-aturan perundang-undangan untuk kekuasaan. Beliau mengatakan bahwa pemimpin itu adalah kekuasaan. Bahwa kekuasaan itu adalah merupakan langkah praktis dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan nubuwah. Risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan risalah berupa kepemimpinan dan kekuasaan itu ditujukan dalam dua hal. Pertama, lihirasatid din, dan yang kedua wasiyasatud dunya. Siapapun pemimpinnya, siapapun penguasanya, dia harus mengimplementasikan dua tujuan utama ini. Pertama, lihirasatid din, menjaga agama. Yang kedua, mengatur dunia. Wasiyasatud dunya. Tidak mungkin terjadi orang yang bisa menjaga agama kalau sang pemimpin tersebut juga agamanya tidak benar, atau agamanya setengah-setengah, atau agamanya cuma dengar kata orang. Tidak akan mungkin dia berbuat menjaga agama. Ya. Nabi kan sudah bilang, idza wussidal amru ila ghairi fantadiris sa'. Kalau sesuatu urusan kamu serahkan orang yang bukan ahlinya, tunggu saja datangnya saat kehancuran. Nah, untuk menjaga agama ini kita butuh seorang pemimpin yang faham tentang agama, tahu tentang seluk-beluk agama. Baru dia bisa menjaga agama. Kalau dia tidak faham agama, tidak tahu tentang agama, yang ada di otak dia itu adalah agama sekedar nama dan tempelan pribadinya dia sebagai pemimpin, hanya sekedar tempelan. Makanya saya pernah menyarankan pejabat-pejabat kita itu kalau nanti dipilih jadi pejabat, kalau nanti disumpah jangan pakai Quran deh, kasihan mereka. Pakai apa Prof? Pakai koran saja. Karena menggunakan Al-Quran. Pengadilan agama disuruh berdiri memegang Al-Quran di pundak kanan mereka. Kemudian dia mengawali dengan kata, demi Allah saya bersumpah. Itu artinya apa? Setelah dia menjabat, dia wajib melakukan kebijakan-kebijakan sebagaimana dikehendaki oleh norma-norma di dalam Al-Quran. Itu artinya sumpah. Tapi kita sekarang kan tidak begitu ya. Demi Allah saya bersumpah. Sekarang, besok sudah beda.
Karena itu profesor kita, Pak Ketua PDM bilang saya, insya Allah di Jombang akan didirikan Jombang Muhammadiyah Center. Membangun Muhammadiyah Jombang yang mandiri dan berkemajuan. Kita perlu mandiri. Sekarang ini sudah banyak ya pembagian amplop coklat. Tahu amplop coklat ya? Sudah beredar di mana-mana. Dan itulah membuat kita sore harinya beriman, besok paginya kita kafir. Atau paginya kita beriman, sore harinya kita kafir. Insya Allah dengan hidup mandiri, kita akan tidak menjadi orang-orang yang sore beriman, paginya kafir, atau paginya beriman, sore harinya kafir. Kata beliau pada saya, supaya kita nggak usah bikin proposal lagi lah. Minta 5 juta syaratnya macam-macam. Mandiri itu penting. Dan alhamdulillah Muhammadiyah sejak berdiri sampai sekarang juga organisasi yang sangat mandiri. Yang sangat mandiri. Termasuk kemandirian dalam bidang ekonomi dan politik. Yang kedua adalah wasiasatu dunia. Siasa ini sebetulnya artinya politik. Tapi karena yang mengatur di penguasa, maka diartikan mengatur dunia. Siapa yang mengatur dunia? Penguasa, para pemimpin. Wasiasatu dunia. Lagi-lagi orang yang bisa mengatur dunia adalah mereka yang faham tata kelola dan ilmu tentang keduniaan. Tidak boleh sembarang orang. Kalau tidak, dia akan menggunakan jabatannya, kekuasaannya untuk mencari kepentingan diri dan keluarga atas nama rakyat dan bangsa. Dan itu sudah terjadi di masyarakat, bukan rahasia. Di YouTube coba kita lihat. Kok bisa gaji pejabat dinaikkan, sementara pajak hiburan dinaikkan juga? Kan lucu ya. Mestinya kan gaji pejabat diturunkan, pajak juga diturunkan, tapi tidak. Karena memang enak. Uang haram itu enak. Gak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, silakan mau jadi penjilat, aman. Kan tidak diproses itu kan. Jadi mengatur dunia itu juga ada ilmunya. Siapa mereka itu? Adalah mereka-mereka yang punya intelektualis tinggi, mereka-mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup untuk ikut bertanggung jawab mengatur dunia. Ini tujuan kita berpolitik di dalam Islam. Dan ini adalah persoalan etika. Etika, persoalan adab. Bahwa jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan jabatan gagah-gagahan. Itu adalah amanah. Itu adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan jabatan gagah-gagahan, tapi pada umumnya menggunakan jabatan sebagai status sosial ya, yang suka gaya-gaya dan suka gagah-gagahan. Orang yang bisa merasakan jabatan dan kekuasaan politik itu sebagai amanah adalah mereka yang faham agama dan mereka yang punya ilmu yang cukup untuk bisa menyadari itu adalah jabatan amanah. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, tinggal berapa hari lagi kita pilpres? 3 hari lagi.
Kita sudah dengar semua secara gamblang debat capres dan cawapres di live streaming TV. Ya. Kita sudah bisa membedakan, kita sudah berpikir mana pemimpin yang patut saya dukung dan mana pemimpin yang tidak patut saya dukung. Itu juga persoalan etika atau adab politik dalam Islam. Kalau ada pemimpin yang baik, kemudian masih ada pemimpin yang terbaik, milih yang mana? Kalau ada pemimpin yang cerdas, kemudian ada pemimpin yang bodoh, saya milih pemimpin yang bodoh. Itu namanya saya tidak beradab dalam etika politik. Karena ada orang pintar, karena ada orang yang terbaik. Kok saya mesti milih yang biasa-biasa saja? Jadi politik itu juga ada adabnya. Untuk apa kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk bermusyawarah? Maksudnya supaya ada adab pengakuan warga terhadap seorang pemimpin yang nantinya akan berkuasa, juga pasti dan harus didukung oleh masyarakat. Karena itu hak masyarakat diakui ikut memberikan suara terhadap pemilihannya. Nah, ketika kita memilih pemimpin ada etika, cari yang baik. Kalau ada yang terbaik, kita diminta memilih yang terbaik. Kalau ada yang cerdas, kemudian ada yang bodoh, adabnya kita harus memilih orang yang cerdas. Kalau ada orang yang cerdas, orang yang baik, kemudian tapi tidak, ya hanya beriman dan tidak bertakwa, maka kita harus memilih pemimpin yang cerdas, baik, tapi juga beriman dan bertakwa. Itu etika dalam politik Islam. Sampun ngertos? Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 28 itu tegas. La yattakhidil mu'minina al-kafirina awliya'i min dunil mu'minin. Jangan sampai orang-orang beriman mengangkat orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai pemimpin mereka. Wa may yaf'al dzalika, kalau sampai kejadian, falaisa minallah, maka Allah tidak butuh kehadiran orang mukmin itu, karena dia memilih yang bukan beriman, memilih orang kafir. Kata kafir itu aslinya adalah menutup kebenaran. Aslinya, siapa saja yang tidak membuka kebenaran, tidak menyampaikan kebenaran, bahkan berupaya untuk menutup kebenaran, itu juga kafir dalam arti bahasa. Atau bahasa lain, kafir itu sungguhnya artinya pembangkang, para pembangkang. Al-Quran melarang. Ali Imran ayat 28. Alhamdulillah 3 calon presiden kita semuanya orang beriman kan? Ya, orang beriman. Tidak ada orang kafir secara akidah. Semuanya beriman. Tinggal kita yang mencari terbaik di antara 3 paslon itu. Dan etika mengajarkan kita mencari yang terbaik daripada yang baik di sekitar kita. Itu etika kita. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, yang jelas paslon kita itu 3, ya, 3 kan paslon kita. Yang jelas 2 pasti kalah dan menang pasti 1. Itu jelas. Kan 3 kan? Yang jelas 2 pasti kalah, yang menang cuma 1. Ini bukan politik loh, karena memang 3.
Tidak boleh kan tiga menang semuanya kan? Ya, nggak boleh, nggak ada itu. Ya, karena 3 maka yang menang pasti 1 dan yang kalah juga pasti 2. Amin gitu loh. Amin kok disuruh-suruhin. Nah, saya katakan alhamdulillah paslon kita semua orang beriman. Tapi etika mengajarkan kita mencari pemimpin yang beriman dan bertakwa, agar dia dapat melaksanakan 2 fungsi utamanya, yaitu lihirasatiddin, menjaga dunia, menjaga agama, dan wasiyasatu dunia, dan mengatur dunia. Ini baru pembukaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan berikutnya, mengapa harus ada etika dalam politik? Bukan partai politik ya, ingat. Beda antara partai politik dengan politik. Kalau partai politik itu cenderung menggunakan jargon-jargon seperti komunis, orang komunis itu. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan the arm justifies the ways. Untuk mencapai tujuan dia menghalalkan segala cara, enggak peduli. Itu partai politik. Tapi politik, jabatan, kekuasaan, kepemimpinan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkedudukan sebagai amanah dengan 2 tujuan tadi. Dan karena ini amanah, maka akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pandai-pandailah memberi kontribusi terhadap pemilihan kepemimpinan seseorang, terhadap keberpihakan kekuasaan seseorang, karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalan etika. Persoalan etika. Dan etika ini disebut dengan etika politik karena bicara soal kekuasaan, bicara soal kekuatan, bicara soal amanah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau pemimpin itu harus bisa beramar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik, dan juga harus mampu bernahi mungkar, mencegah orang berbuat jelek. Dan itu adab di dalam etika politik Islam. Kalau pemimpin yang hanya menyuruh orang berbuat jelek dan mencegah orang berbuat baik, itu namanya pemimpin yang biadab, bukan beradab. Beradab itu menyuruh orang berbuat baik dengan kekuasaannya, mencegah orang berbuat jelek atas nama kekuasaannya. Tapi kalau dia sampai dengan kekuasaan atau jabatan menyuruh orang berbuat jelek atau menyuruh orang berbuat jahat, sementara mencegah orang berbuat baik, itu namanya pemimpin yang tidak beradab alias biadab. Sampun ngertos? Ini etika. Etika. Karena itu persoalan kekuasaan dalam Islam jangan pernah dianggap sepele. Jangan pernah dianggap remeh. Mohon maaf, kekuasaan seorang Pak RT, Pak RW, Kepala Desa, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Gubernur, sampai Presiden, itu kekuasaan yang sangat menentukan nasib umat. Kalau ada kajian kemudian dilarang Pak Kepala Desa, saya mau tanya, siapa yang berani? Atau dibatalkan camat, atau dibatalkan bupati, siapa yang berani? Artinya mereka lah mempunyai powerful, mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang sangat menentukan.
Karena itu perintah agama mencari pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa, supaya mereka ikut mendukung, mensupport kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umat dan masyarakat. Nah, ini persoalan kita, Bapak Ibu sekalian. Karena ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata orang, waspadalah, waspadalah, waspadalah dan waspadalah ketika menjatuhkan pilihan pada para pimpinan kita. Hati-hati. Kita jangan boleh termakan. Jangan boleh karena menerima amplop coklat lalu isu tempe sore dele malam menjes besok mencret. Jangan. Karena akan kita pertanggungjawabkan. Bukan dia yang bertanggung jawab. Kita akan pertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya katakan hati-hati menjatuhkan pilihan kita. Kita berkeyakinan bahwa negeri ini akan baik kalau berada pada tangan pemimpin yang baik. Demikian juga negeri ini akan hancur jika dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Begitu ya? Iya. Tidak akan mungkin pemimpin yang tidak baik itu berbuat kebajikan. Bahkan dia memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam soal kepemimpinan itu ada powerful, ada kekuasaan yang boleh kita sebut kekuasaan mutlak pada mereka. Lihat kepemimpinan Rasulullah ketika dari Mekah hijrah ke Madinah. Beliau di Mekah, beliau masih disebut sebagai kepala agama. Tapi ketika dia hijrah ke Madinah, mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin, beliau sudah menjabat tambahan lagi. Mendapat gelar dari masyarakat Ansor, menyebut beliau sebagai kepala agama dan kepala negara. Bayangkan suku-suku di Madinah, Aus dan Khazraj itu suka bunuh-membunuh, suka jegal-menjegal, suka caci maki, suka merusak antara satu suku dengan suku yang lain. Tapi begitu datang Rasulullah mempersatukan sahabat Muhajirin yang dia bawa dari Mekah, kemudian dipersatukan dengan sahabat Ansor yang ada di Madinah. Kalau bukan Rasulullah memiliki kekuasaan yang powerful sebagai kepala agama dan kepala negara, tentu dia akan ditolak oleh kepala-kepala suku. Tapi subhanallah, beliau diterima. Dan kepala-kepala suku mau meletakkan sedikit wibawa kepala sukunya dan menerima kehadiran Rasulullah sebagai juru damai sekaligus juru pemersatu semua kekuatan-kekuatan manusia yang berada di kota Madinah. Di saat itulah kota Madinah yang semulanya bernama Yathrib berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Madinah yang memberikan cahaya. Madinah yang mempersatukan kaum Ansor yang tidak pernah kenal bertahun-tahun, dipertemukan dengan kaum Muhajirin Ansor yang ada di Mekah, di Madinah, menjadi satu saudara dan satu keluarga. Itulah kekuatan politik yang powerful sehingga Nabi disebut sebagai kepala agama dan kepala negara. Disitulah Imam Al-Mawardi menulis bahwa kalau kita bicara Islam, maka politik menjadi bagian yang tak terpisahkan. Maka kepemimpinan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kekuasaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Islam itu sendiri. Karena dia membawa kebaikan.
Disitulah harapan-harapan dalam Islam, kita disuruh mencari pemimpin yang baik. Rasulullah dalam kepemimpinan, dalam kehidupannya, dia mempunyai 4 sifat yang insya Allah kita harapkan pemimpin-pemimpin kita juga harus memiliki sifat ini, yaitu siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq itu apa? Ya, Siddiq itu jujur, benar, harus benar, harus jujur, tidak boleh mencela-mencela dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Karena pemimpin itu adalah contoh bagi masyarakat. Ada kaidah bahasa Arab yang menyebutkan an-nasu ala dini mulkihim. Agamanya rakyat itu tergantung agamanya masyarakat pemimpin. Kalau dia baik, insya Allah masyarakat juga akan mengikuti kebaikan dia. Siddiq. Yang kedua, amanah, terpercaya. Sifat ini harus melekat juga pada pemimpin kita, karena dia memiliki powerful, kekuatan mutlak untuk menolak dan menerima, untuk menyuruh dan mencegah, yang dalam bahasa dakwah kita sebut dengan untuk bisa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Karena itu dia mempunyai sifat amanah, terpercaya. Amanah tahu ya, terpercaya tahu ya. Artinya satunya kata dengan satunya perbuatan. Itu namanya orang yang amanah. Hari ini kita cukup muak mendengar janji-janji, ya. Mudah-mudahan mereka yang terpilih nanti bisa menepati janjinya dengan baik. Kalau tidak, masuk dalam kelompok khianat, pemimpin yang mengkhianati atas janjinya dia sendiri di depan publik. Pemimpin itu perlu berjanji, tapi hati-hati, sudah berjanji harus menepati janji. Kalau tidak, masuk kelompok khianat. Siddiq, amanah, fatona. Fatona ini menyangkut kecerdasan ya. Menyangkut kecerdasan. Memang orang cerdas itu punya prinsip. Tidak mudah kanan kiri oke. Kalaupun dia ajak ke kanan atau ke kiri, minimal dia tanya apa argumentasinya. Kenapa saya diajak di sini? Kenapa tidak di situ? Cerdas. Cerdas itu menggunakan logika yang sehat dan nurani yang bersih untuk menerima sebuah kebenaran, agar dia menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas kebijakan dia. Itu orang cerdas. Orang cerdas. Jadi pemimpin itu memang perlu cerdas. Yang terakhir, tabligh. Tabligh itu artinya relasi ya. Tabligh itu artinya balaghah, menyampaikan, artinya dia yang punya jaring sosial, punya jejaring, punya relasi. Karena dia akan menjadi orang yang akan memperkenalkan masyarakat yang semula di desa menjadi terkenal di kecamatan, menjadi terkenal di kabupaten, menjadi terkenal di provinsi, menjadi terkenal di pusat, menjadi terkenal di luar negeri. Itu hanya bisa kalau mereka memiliki relasi, punya jejaring, punya jejaring.
Nah, 4 sifat ini wajib melekat pada diri sang pemimpin sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sebagai kepala agama dan kepala negara. Nah, yang terakhir, cukup pembukaan saja, Bapak Ibu sekalian, menyimak betapa pentingnya kepemimpinan penguasa dalam kehidupan umat, maka dukungan kita harus kita berikan. Tidak boleh ada yang golput. Itu hak. Jangan sampai golput ya. Pilih. Ya, pilih. Kan kita di TPS kan tidak ada orang yang tahu kan. Manusia siapa kan tidak ada orang yang tahu. Tapi tidak boleh absen. Karena dalam strategi politik tidak memilih sama dengan menguntungkan ya, orang lain. Karena suara kan berkurang. Golput sungguhnya tidak dibenarkan. Cuman dalam undang-undang kita masih masuk hak. Karena hak kita, jadi orang mengatakan itu hak saya, boleh dipilih atau boleh tidak. Saya boleh menggunakan hak saya memilih atau tidak. Tapi satu saat ya akan menjadi kewajiban. Kalau sudah kewajiban, orang yang golput itu juga kena sanksi undang-undang. Sampai hari ini hak memilih masih masuk menjadi hak kita. Belum hak dan kewajiban. Itu satu. Yang kedua, kita boleh berbeda pilihan, tapi ingat, ukhuwah Islamiyah jauh lebih penting dari persoalan beda pilihan. Etika Islam mengajarkan kita, di dalam Quran disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguhlah tali Allah, wahai kalian semuanya, wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Karena itu hanya sesaat. Islam kita di Indonesia ini dijajah orang karena kita tidak punya kekuatan yang menyatu. Kita mayoritas. Tapi kalau kita petani, luar biasa. Di dalam mayoritas itu banyak sekali kepentingan, antara satu dengan yang lain saling bermusuhan. Tidak boleh terjadi seperti itu, karena itu bertentangan dengan etika politik dalam Islam. Silakan berbeda, bahkan berbeda pendapat juga dihargai dalam Islam. Tapi jangan sampai membuat permusuhan karena perbedaan itu. Karena itu kemarin saya buka YouTube, Menteri Agama kita mengatakan Jumat tanggal 9 kemarin supaya semua khotib dihimbau untuk khutbah dengan materi pemilu yang damai. Saya bilang, Pak Menteri, dulu katanya nggak boleh bicara politik dalam masjid. Sekarang minggu tenang, mau minggu tenang kok disuruh bicara pemilu yang damai. Bicara pemilu yang damai itu bicara politik. Yang tidak boleh sekali lagi adalah kampanye partai politik dalam masjid. Kalau politik itu adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Islam. Kita ini terus terang, umat Islam sesungguhnya umat penentu di Indonesia ini. Karena itu saya paling marah kalau ada orang tidak menghargai jasa mayoritas umat Islam. Bahkan Islam sering dituduh adalah kelompok orang-orang yang intoleran. Intoleran itu apa? Apa intoleran? Tidak toleran. Itu namanya intoleran. Saya bilang itu pernyataan sangat menyudutkan hati dan menyakitkan hati umat Islam. Kalau betul kita tidak toleran, maka konsekuensi logisnya di Indonesia ini hanya boleh hidup cuma umat Islam. Umat lain harus kita bantai,
harus kita selesaikan. Kalau kita betul dikatakan sebagai umat yang intoleran. Tapi subhanallah, coba lihat di mana-mana, bahkan di alun-alun. Bapak Ibu kalau ke Malang, lihat alun-alun Malang itu, 2 gereja ya berdampingan dengan Masjid Jami Malang. Ya aman, itu nyaman. Bahkan ketika mereka Natalan juga dijaga oleh pemuda-pemuda Muslim kita. Kan nyaman itu. Di mana intoleran? Di mana-mana gereja juga bertambah jumlahnya. Artinya apa? Bahwa tuduhan itu sungguhnya tuduhan yang bersifat tendensius dalam bidang partai politik, bukan politik. Kekuatan ingin melemahkan kekuatan lain agar mereka muncul sebagai juara pertama. Saya bilang gak ada. Umat Islam gak seperti Anda. Coba lihat, wanita muslimah kita di Australia, mereka pakai jilbab, di tengah jalan umum dibuka jilbab, disobek jilbab oleh polisi lalu lintas. Jadi yang intoleran itu siapa? Lihat Alfamart, Indomart, semua toko-toko bukan milik umat Islam. Yang beli itu siapa? Umat Islam. Lihat Indonesia ini negara kaya yang dihuni oleh mayoritas Muslim. Umat Islam hanya memiliki kekayaan 30%, 70% adalah mereka. Dan kita juga merasakan itu sebagai sebuah hal yang wajar saja, karena mereka berusaha, mereka wajib menikmati kekayaannya. Kita tidak pernah membakar, tidak pernah merusak. Sangat toleran. Dan memang itu Islam mengajarkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam bidang sosial, Islam mengatakan bahwa kebaikan tidak cukup ditujukan pada internal umat Islam, tapi untuk semua bidang sosial. Al-Maidah ayat 2 itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ya. Kepada semua. Dalam soal agama kita wajib menegakkan Al-Qur'an, surat Al-Kafirun. Soal agama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agama saya ya agama saya. Tidak ada campur baur antara agamamu dan agama saya. Karena itu kalau saya salam, dan saya pernah menegur seorang pejabat, kalau Anda orang Islam, salam cukup, assalamualaikum, nggak usah salam sejahtera, namo buddhaya, ya macam-macam. Jangan, karena pengertian orang Hindu dengan nama budaya macam-macam itu juga beda dengan faham Islam. Cukup assalamualaikum, itu sangat universal, sangat umum. Kita mendoakan diri kita dan juga termasuk mereka kita doakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang salamnya, dan orang yang tidak salam pakai macam-macam dianggap intoleran atau tidak toleran. Blow on orang itu, tidak faham. Kata assalamualaikum adalah salam universal untuk semua umat, tidak membedakan agama. Karena pada umumnya semua manusia membutuhkan keselamatan. Sekarang ya, assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiwastu, namo buddhaya, apalagi itu? Salam kebajikan. Iya, apalagi Pak itu? Iya, macam-macam sekarang. Saya bilang pret. Iya. Bukan itu yang kamu katakan kami tidak toleran.
Sesungguhnya kamu bilang kita atau tidak toleran sedang mempengaruhi ajaran agamamu kepada kita. Jadi yang tidak toleran itu kamu, bukan saya. Ya kan? Ketika saya pakai assalamualaikum, kamu mengatakan saya tidak toleran. Maunya om swastiastu, namo buddhaya, dan sungguhnya kamu sedang memaksakan agamamu pada saya. Tapi persoalan kenapa kita mau gitu loh. Ya. Biasanya yang mau begitu sudah terima amplop coklat itu. Jangan. Tidak melanggar konstitusi negara kok. Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita mengucapkan assalamualaikum. Jadi kita yang dituduh. Padahal subhanallah, saya katakan mayoritas muslim di Indonesia adalah orang yang paling ramah, paling guyup, sama tetangga yang berbeda agama saling rukun. Kan luar biasa. Nah ini yang perlu kita sadar. Dan ini kita butuh sekali lagi pemimpin yang kuat, pemimpin yang punya kekuasaan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh masyarakat yang dipimpin beramar ma'ruf, berbuat kebajikan, dan juga mencegah masyarakat yang dipimpinnya untuk tidak berbuat kejelekan atau kejahatan dalam kehidupan mereka. Ibu bapak sekalian, yang terakhir saya ingin mengatakan begini. Semua apa yang kita lakukan, kita terima secara pribadi, manfaatnya secara pribadi. Insya Allah kita buat Jombang Muhammadiyah Center itu dari kita semua. Tapi manfaatnya harus kita sadari, kita merasakan secara pribadi. Muhammadiyah cuma dapat nama, profesor kita cuma dapat nama. Ketika beliau menjadi ketua PDM Jombang, bisa membuat proyek besar yang namanya Jombang Muhammadiyah Center. Tapi manfaat dari proyek ini, apalagi dipakai setiap saat, manfaatnya kita menerima secara pribadi. Artinya apa? Ketika kita berbuat kebajikan, kita semakin bertambah kekayaan kita untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya ingin menutupkan ceramah saya singkat ini. Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beruntung itu di hadapan Allah itu hanya 3. Hanya mereka yang memenuhi 3 syarat standar menjadi orang yang beruntung. Yaitu pertama beriman, yang kedua berhijrah, dan yang ketiga berjihad. Baca Quran surat At-Taubah ayat 2. Walladzina jahadu fina, alladzina amanu wa hajaru. Orang yang beriman kemudian dia berhijrah dari jelek kepada yang baik. Ya. Kemudian wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Lalu dia berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. A'damu darajatan indallah. Mereka itu orang yang a'dam, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Pak Profesor kita, Ketua PDM, sedang mengajak kita menjadi orang yang beruntung. Pertanyaannya, mengapa kita tidak mau? Itu juga tidak etis itu ya. Kalau sampai mengajak jadi orang beruntung kemudian nggak mau, itu namanya juga tidak etis, alias pelit, alias bakhil. Karena manfaatnya secara pribadi kita peroleh dan membuat kita menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, sekaligus menjadi orang yang beruntung. Marilah kita berlomba-lomba menjadi orang yang beruntung. Dengan hijrah dan jihad sesudah beriman, dengan harta benda kita mewujudkan niat baik kita, Perserikatan Muhammadiyah di Kabupaten Jombang untuk mewujudkan Jombang Muhammadiyah Center. Subhanallah. Amin yang ramai gitu loh. Amin. Nah,
Kalau sudah amin kan selesai ya. Sekian, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.